Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Selandri NIM 19441743 dari kelas akuntansi 6C ingin menjelaskan tentang analisis laporan dan rasio keuangan pada PT Gudang Garam. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, yang ketiga ada average collection periods, yang keempat ada account receivable ratio, yang kelima ada inventory turnover. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang current ratio, yaitu rasio keuangan yang memperbandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar suatu perusahaan untuk membahas perhitungannya. Baik, di sini saya terdapat pada tahun 2019 di PT Gudang Garam Tbk, yaitu dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar yaitu Rp51.133.750 dibagi Rp25.258.727 dengan nominal 2,061. Di sini saya juga menjelaskan pada tahun 2020 dengan aset lancar dibagi utang lancar yaitu Rp49.235.026 dibagi Rp20.932.615 yaitu dengan hasil 2,352. Pada current ratio ini pada umumnya sebesar 1,5 sampai 3. Jadi untuk ukuran current ratio 2019 dan tahun 2020 ini sudah lebih dari cukup, dan juga dapat kita simpulkan ukuran current ratio Gudang Garam Tbk pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang tadinya tahun 2019 dengan jumlah 2,061 ini dan naik pada tahun 2020 dengan jumlah 2,352. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang quick ratio. Quick ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Di sini terdapat pada tahun 2019 yaitu dengan rumus aset lancar dikurangi inventory dibagi utang lancar, yaitu Rp52.081.133 dikurangi Rp45.847.314 dibagi Rp25.258.727 dengan hasil 0,3065. Pada tahun 2020 aset lancar dikurangi inventory dibagi utang dagang yaitu Rp49.235.026 dikurangi Rp43.066.560 dibagi Rp20.932.615 dengan nominal 0,294. Saya simpulkan perusahaan tidak lebih baik untuk memperoleh likuiditas perusahaannya. Jadi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelumnya terdapat penghasilan 0,365 dan pada tahun 2020 ini menjadi turun yaitu 0,294. Yang ketiga ada average collection periods, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memberikan kredit sekaligus menagih hutang. Di sini tahun 2019 terdapat piutang dengan rumus piutang dagang dibagi daily credit sales, yaitu Rp1.878.909 dibagi Rp302.804.984 dengan hasil 6,195.
Di sini juga pada tahun 2020, yaitu dengan rumus piutang dagang dibagi daily credit sale, yaitu 2.237.131 rupiah dibagi 2.271.738 rupiah dengan hasil 6,223. Dari perhitungan tersebut, perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya, yaitu 6,195, dan tahun sekarang tahun 2020 menjadi 6,2023. Yang keempat ada account receivable ratio, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa suatu perusahaan dalam memberikan kredit sekaligus menagih hutang. Di rumus ini saya akan menjelaskan dengan tahun 2019 dengan rumus kredit sales dibagi piutang dagang, yaitu 110.523.819 rupiah dibagi 1.875.909 rupiah dengan hasil 58,91. Pada 2020 ini, saya akan menjelaskan dengan rumus kredit sales dibagi piutang dagang dengan nominal 114.477.311 rupiah dibagi 2.556.127 rupiah dengan hasil 44,78. Baik, yang kelima atau yang terakhir saya akan menjelaskan tentang inventory turnover, yaitu salah satu cara untuk mengukur beberapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Pada tahun 2019 dapat disimpulkan dengan rumus COGS dibagi inventory, yaitu 87.740.564 rupiah dibagi 42.847.314 rupiah dengan hasil 2,04. Pada jangka 2020, COGS dibagi inventory yaitu 97.89.067 rupiah dibagi 39.894.523 rupiah dengan nominal 2,43. Pada hasil tersebut, maka persediaan mengalami perputaran dalam dua periode yang sebesar 2,04 dan juga 2,43. Yang kedua ada solvability ratio. Solvability ratio yaitu perbandingan jumlah hutang perusahaan dengan aktiva-aktiva yang dimilikinya sendiri. Likuiditas merupakan perbandingan berapa banyak aset lancar atau kas milik perusahaan dibanding aset tidak lancarnya. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang debt ratio, yaitu dihitung untuk memenuhi kemampuan finansial sebuah perusahaan berdasarkan seberapa besar perusahaan tersebut bertumbuh pada utang untuk membiayai operasional dan aset perusahaan, atau juga sering dibilang dengan rasio utang. Di sini saya akan menjelaskan pada tahun 2019 dengan rumus total debit dibagi total aset, yaitu 27.716.516 rupiah dibagi 78.647.274 rupiah dengan jumlah 0,35. Di sini juga saya akan membacakan pada tahun 2020, yaitu dengan rumus total debit dibagi total aset, yaitu 19.680.941 rupiah dibagi 78.191.409 rupiah, yaitu dengan jumlah 0,25. Maka perhitungan
total hutang kecil dalam perusahaan menjadi baik dalam keuangannya. Jadi di tahun 2019 ke tahun 2020 itu perhitungannya total hutang kecilnya semakin membaik, dari 0,35 menjadi turun sebesar 0,25. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang time interest earned, yaitu mengukur jumlah laba sebelum pajak dan bunga yang digunakan untuk membayar biaya bunga di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan pada tahun 2019 dengan rumus EBIT dibagi beban bunga. Dengan jumlah Rp15.073.090 dibagi Rp585.354 dengan hasil 25,75. Pada tahun 2020 EBIT dibagi beban bunga Rp10.045.855 dibagi Rp382.722 dengan hasil 26,24. Maka beban dengan perusahaan masih lebih besar daripada laba perusahaan dan wajib membayarkan bunganya. Yang ketiga ada Asset Management Efficiency Ratio, yaitu manajemen yang sering disebut juga rasio aktivitas atau Asset Utilization Ratio. Rasio ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan asetnya dalam penjualan. Saya akan menjelaskan pada total aset turnover, yaitu rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Dengan rumus sales dibagi total aset. Pada tahun 2019 terdapat 110.523.819 rupiah dibagi 78.647.274 rupiah dengan jumlah 1,40. Pada tahun 2020 yaitu dengan rumus sales dibagi total aset, yaitu 111.477.311 rupiah dibagi 78.181.409 dengan hasil 1,46. Dari kesimpulannya, yaitu maka penjualan ini lebih kecil daripada asetnya. Jadi penjualan di PT Gudang Garam pada tahun 2019 ke 2020 ini menurun dari 1,40 menjadi 1,46. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang Fixed Asset Turnover, yaitu dengan bahasa perputaran aset tetap, yang artinya rasio penjualan terhadap nilai aset tetap. Dengan rumus sales dibagi next fixed asset dengan jumlah 110.523.819 rupiah dibagi 25.373.819 rupiah dengan hasil 4,35. Pada tahun 2020 ini yaitu dengan rumus sales dibagi next fixed asset 114.477.311 rupiah dibagi 27.605.038 rupiah dengan hasil 4,14. Di sini dapat disimpulkan perhitungan tersebut efisiensi penggunaannya aset sangat dipergunakan dan dengan baik untuk menghasilkan suatu produk sehingga menghasilkan laba dari penjualan dari sebuah produk. Di sini dapat disimpulkan dari 2019 4,35 menjadi 4,14. Yang keempat ada probability ratio.
Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan laba relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Pada probability ratio terdapat operating return on investment, yaitu besar persen profit yang bisa didapat dari total jumlah aset investasi. Dengan rumus operating income dibagi total aset, 15 juta 73.090 rupiah dibagi 78.647.274 dengan hasil 0,19. Pada tahun 2020, yaitu operating income dibagi total aset 10.045.855 rupiah dibagi 78.191.409 rupiah dengan hasil 0,12. Dari perhitungan tersebut, maka keefektifan perusahaan mengalami penurunan dari 0,19 pada tahun 2019 menjadi 0,12 di tahun 2020. Ini sangat turun banyak pada keefektifan perusahaan, sangat menurun drastis. Yang kedua ada operating profit margin, yaitu rasio pendapatan operasional terhadap penjualan bersih, biasanya dinyatakan dengan bentuk persen. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya, yaitu operating income dibagi sales, yaitu 15.073.090 rupiah dibagi 110.523.819 rupiah dengan hasil 0,136, atau dalam bentuk persen bisa menjadi 13,6%. Di sini pada tahun 2020, yaitu operating income dibagi sales, sama ya, berarti rumusnya 10.045.855 rupiah dibagi 114.477.311 rupiah dengan hasil 0,087, atau bisa dibuat persen menjadi 8,7%. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu keuntungan ukuran profitabilitas dihitung dengan mencari keuntungan sebagai presentasi dari pendapatan, yaitu pada tahun 2019 dengan rumus net income dibagi sales sama dengan 10.880.704 rupiah dibagi 110.523.819 rupiah dengan hasil 0,098, atau bisa dibuat persen menjadi 9,8%. Pada tahun 2020 net income dibagi sales, yaitu 7.647.729 rupiah dibagi 114.477.311 rupiah dengan hasil 0,066, atau bisa dibuat persen menjadi 6,6%. Sisa dari net laba akan digunakan beban dan operasional lainnya dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat ada return on equity atau ROE, adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. Pada tahun 2019 terdapat rumus net income dibagi total common equity, yaitu 10.880.704 rupiah dibagi 50.052.468 rupiah dengan total dengan hasil 0,81 dalam bentuk persen 8,1%. Pada tahun 2020 net income dibagi total common equity 7.647.729 dibagi 78.191.409 dengan hasil 1,36 atau 13,6%.
Di sini investor akan mendapat return lebih kecil pada tahun 2020 karena equity-nya kurang dari 15%. Baik, yang kelima saya akan menjelaskan tentang gross profit margin, yaitu laba kotor atau perbandingan antara laba kotor dengan penjualan atau pendapatan yang ada. Di sini dapat dijelaskan dengan rumus gross profit dibagi revenue pada tahun 2019 terdapat Rp22.783.855 dibagi 110.523.819 dengan jumlah 0,20. Pada tahun 2020 gross profitnya yaitu Rp17.388.244 dibagi revenue-nya yaitu sebesar Rp114.477.311 dengan jumlah 0,15. Jadi laba kotor penjualan akan menyisakan keuntungan untuk produksi produknya lain. Jadi pada tahun 2020 ini kembali menurun gross profit marginnya yaitu sebesar dari angka 0,20 menjadi 0,15. Yang terakhir, yang ke-6 ada return on asset, yaitu ROE atau indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dengan rumus net income dibagi total aset yaitu Rp10.880.704 dibagi Rp78.647.274 dengan jumlah 0,138. Pada tahun 2020 yaitu net income dibagi total aset yaitu Rp7.647.729 dibagi Rp78.191.409 dengan jumlah 0,097. Jadi maka dari itu efisiensi perusahaan untuk memperoleh biaya bersih akan menunjukkan kinerja perusahaan karena tingkat investasinya yang mempengaruhi ROA-nya yaitu atau return on asset-nya yang ikut kecil juga. Terima kasih, itu presentasi dari saya pada rasio analisis keuangan di PT Gudang Garam Tbk. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan lisan saya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.